Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Turan, Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 1901060095. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai logam golongan 13. Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam logam golongan 13 yaitu aluminium, gallium, indium, dan thallium. Kecenderungan daripada logam golongan 13 ini yaitu logam golongan 13 ini menunjukkan pola titik lele yang sederhana teratur, atau ketidakteraturan sifat ini disebabkan oleh perbedaan organisasi struktur fasa padatnya bagi masing-masing unsur. Misalnya, struktur fasa padat pada gallium yaitu ortorombik dan struktur fasa padat pada indium yaitu tetragonal. Pola titik didih golongan ini cenderung menurun dengan naiknya nomor atom. Sesuai dengan jari-jari atomnya, maka kerapatan atau densitas meningkat dari atas ke bawah. Jari-jari ion jauh lebih kecil daripada jari-jari atomnya. Hal ini disebabkan karena atom mengandung 3 elektron pada kulit terluarnya, sehingga relatif jauh dari inti, dan bila elektron ini keluar, maka kulit terluarnya lebih mendekati inti. Naiknya muatan inti efektif akan menarik elektron ke arah inti dan menyebabkan berkurangnya ukuran, sehingga jari-jari ion jauh lebih kecil. Pada logam golongan 13 umumnya membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi +3. Untuk unsur yang pertama yaitu aluminium. Aluminium merupakan logam yang paling banyak terdapat di kerak bumi dan merupakan unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon. Aluminium terdapat di kerak bumi sebanyak kira-kira 8,07 sampai 8,23% dari seluruh massa padat dari kerak bumi, dengan produksi tahunan dunia sekitar 30 juta ton per tahun dalam bentuk bauksit dan bebatuan lain. Aluminium murni sulit ditemukan di alam karena aluminium merupakan logam yang cukup relatif. Sifat aluminium. Konfigurasi dari aluminium yaitu Ne 3s2 3p1, dan strukturnya kristal aluminium adalah struktur kristal FCC, sehingga aluminium tetap ulet meskipun pada temperatur yang sangat rendah. Keuletan yang tinggi dari aluminium menyebabkan logam tersebut mudah terbentuk. Logam aluminium berwarna putih mengkilat, mempunyai titik leleh yang tinggi yaitu sekitar 600 derajat Celcius, moderat lunak dan lembek atau lemah jika murni, tetapi menjadi kuat jika dibuat paduan dengan logam-logam lain, serta sangat ringan dengan densitas 2,73 gram cm3 per cm3. Aluminium bersifat konduktor panas maupun konduktor listrik yang baik. Logam aluminium tahan terhadap korosi pada udara karena reaksi antara logam aluminium dengan oksigen di udara menghasilkan oksida yaitu Al2O3 yang membentuk lapisan nonpori dan membungkus permukaan logam hingga tidak terjadi reaksi lanjut. Lapisan dengan ketebalan 10⁻⁴ sampai 10⁻⁶ mm sudah cukup mencegah terjadinya kontak lanjut permukaan logam dengan oksigen. Hal ini dapat terjadi karena ion oksigen mempunyai jari-jari ionik 124 pm, tidak jauh berbeda dari jari-jari metalik atom aluminium 143 pm. Akibatnya,
Kemasan permukaan hampir tidak berubah karena jari-jari ion aluminium 68 pm tepat menempati rongga-rongga struktur permukaan oksida. Untuk menaikkan ketahanan terhadap korosi, logam aluminium dianodasi. Artinya, produksi logam aluminium sengaja dilapisi dengan aluminium oksida secara elektrolisis. Aluminium yang dianodasi ini mampu menyerap zat warna sehingga permukaan logam dapat diwarnai. Pada proses anodasi ini, logam aluminium dipasang sebagai anode, karbon atau grafit sebagai katode, dan dipakai elektrolit larutan asam sulfat. Bersamaan reaksi elektrolisisnya, yaitu pada anode terjadi oksidasi aluminium dengan reaksi 2 aluminium solvent tambah 6H2O liquid menghasilkan Al2O3 solvent tambah 6H3O plus akus tambah 6 elektron. Dan pada katode atau reduksi dengan reaksinya 6H3O plus akus tambah 6 elektron menghasilkan 6H2O liquid tambah H2 gas. Pada aluminium, serbuknya terbakar dalam api menghasilkan debu awan aluminium oksida. Dan menurut persamaan reaksi, 4Al solvent tambah 3O2 gas menghasilkan AlO3 gas. AlO3 solvent. Logam aluminium bersifat amfoterik, bereaksi dengan asam kuat membebaskan gas hidrogen, sedangkan dengan basa yang kuat membentuk aluminium menurut persamaan reaksi, yaitu 2Al solvent tambah 6H3O plus liquid menghasilkan 2Al3 plus akus tambah 6H2O liquid tambah 3H2 gas. Dan untuk persamaan yang kedua, 2Al solvent tambah 2OH- akus tambah 6H2O liquid menghasilkan 2AlOH4- akus tambah 3H2 gas. Di dalam air, ion aluminium terdapat sebagai ion heksakualuminium golongan 3, yaitu AlH2O6+3, tetapi mengalami reaksi hidrolisis secara bertahap sehingga menjadi ion tetrakuadihidroksoaluminium golongan 3. Adapun cara pembuatan aluminium yaitu meliputi 2 tahap, yaitu tahap ekstraksi, pemurnian, dan dehidrasi biji boksit. Dan tahap yang kedua yaitu tahap elektrolisis. Pada tahap elektrolisis, yaitu aluminium pada tahap elektrolisis yaitu Al2O3 dihaluskan, kemudian ditambah NaOH pekat, kemudian dilakukan penyaringan, dan hasil penyaringan yaitu filtratnya yaitu AlOH4 SiO3, kemudian ditambahkan dengan CO2, kemudian dilakukan penyaringan lagi, dan endapannya yaitu AlOH3, kemudian dilakukan pemanasan dengan suhu 1200 derajat sehingga aluminium menjadi padatan yaitu AlOH3, kemudian dilakukan elektrolisis NaAlF4 dengan suhu 950 derajat dan menghasilkan aluminium. Kegunaan aluminium. Aluminium pada industri rumah tangga memiliki kegunaan seperti sebagai peralatan masak dan peralatan dapur.
pada industri makanan, yaitu membungkus makanan dan kaleng minuman. Fungsi sebagai bahan bangunan, misalnya untuk mebel, pintu dan jendela, dan sebagai bahan dasar dalam industri pesawat terbang, kapal dan mobil. Kita masuk pada unsur yang kedua, yaitu gallium. Gallium terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit di alam, yaitu dalam bentuk bauksit, pirit, magnetit, dan kaolin. Gallium sering ditemukan sebagai elemen yang terkandung di alam di asfalt, sparkrit, garmanit, bauksit, dan batu bara. Analisa debu dari hasil pembakaran batu bara menunjukkan kandungan gallium sebanyak 1,5%. Adapun sifat gallium, yaitu sebuah logam miskin yang jarang sebuah logam miskin yang jarang dan lembut. Gallium merupakan logam padat yang mudah melebur pada suhu rendah, namun mencair lebih lambat di atas suhu kamar dan akan melembur di tangan. Gallium berwarna keperakan, padat, dan mudah rapuh. Gallium dapat membentuk senyawa halida, hidrida, dan dapat bereaksi dengan asam dan basa. Reaksi gallium dengan halogen, yaitu 2Ga3+ tambah 3F2 menghasilkan 2GaF3. Reaksi gallium dengan asam, yaitu Ga2O3 plus 6H+ menghasilkan 2Ga+3 tambah 3H2O. GaOH3 tambah 3H+ menghasilkan Ga3+ tambah 3H2O. Reaksi gallium dengan basa, yaitu Ga2O3 tambah 2OH- menghasilkan 2GaOH4-. GaOH3 tambah OH- menghasilkan GaOH4. Adapun cara-cara pembuatan gallium, yaitu yang pertama, hasil dari proses pembuatan aluminium, pemurnian bauksit melalui proses Bayer menghasilkan konsentrasi gallium pada larutan alkali dari sebuah aluminium. Yang kedua, elektrolisis menggunakan sebuah elektroda merkuri, dan elektrolisis lebih lanjut menggunakan katoda baja tahan karat dari hasil natrium galat menghasilkan logam gallium cair. Kegunaan dari gallium. Gallium meleleh pada suhu kamar sehingga digunakan dalam termometer suhu tinggi. Gallium mudah membentuk paduan dengan kebanyakan logam dan telah digunakan untuk membuat paduan dengan titik leleh rendah. Gallium digunakan sebagai bahan tambahan untuk semikonduktor dan telah digunakan untuk memproduksi transistor dan pemancar cahaya dioda. Gallium arsenid dapat menghasilkan sinar laser langsung dari listrik. Unsur yang ketiga, yaitu indium. Asal mula nama indium berasal dari garis terang indigo pada spektrumnya. Unsur ini ditemukan oleh Reich and Richard yang kemudian mengisolasi logam ini. Sumber indium sering diasosiasikan dengan seng, dan dari bahan inilah indium diproduksi secara komersial. Indium juga ditemukan dari biji besi, timbal, dan tembaga. Sifat pada indium. Logam indium sangat langka, sangat lembut, lunak. Elemen ini tersedia dalam bentuk murni. Indium berwarna putih keperak-perakan. Sifat kimiawi logam gallium mirip dengan indium, mirip dengan gallium dan thallium, dan menunjukkan sifat-sifat di antara kedua logam tersebut. Kegunaan indium. Indium digunakan sebagai bahan campuran logam poros, transistor, germanium,
transmitter dan fotokonduktor. Indium diuapkan pada gelas untuk membentuk kaca sebagus kaca yang terbuat dari perak tapi tidak rentan korosi atmosfer. Dan unsur yang terakhir yaitu talium. Nama elemen ini diambil dari garis hijau di spektrumnya. Logam ini berhasil diisolasi oleh Crookes dan Lamy pada tahun 1862. Pada saat yang bersamaan, sifat talium. Oksida akan membentuk jika membiarkan talium di udara dan hidrida dapat terbentuk jika tercampur dengan air. Logam ini sangat lunak dan mudah dibentuk. Ia dapat dipotong dengan pisau. Talium terdapat dalam bebatuan Crookesite, Laurentide, dan Hutchinsonite. Talium juga terdapat dalam pyrite dan diambil dengan cara memanggang biji ini. Talium dapat diambil dengan cara melebur dari biji timbal dan seng. Proses pengambilan talium agak kompleks dan tergantung sumbernya. Magnes nodules ditemukan di dasar samudra juga mengandung talium. Kegunaan talium. Yang pertama, talium sulfat banyak digunakan sebagai pembasmi tikus dan semut karena tak berbau dan tidak memiliki rasa, tapi senyawa ini telah dilarang kegunaannya di Amerika Serikat sejak tahun 1975. Kegunaan yang kedua, konektivitas talium sulfida berubah sesuai dengan eksposnya terhadap sinar inframerah. Kristal talium bromida iodida telah digunakan sebagai bahan optik. Talium beserta sulfur atau selenium dan arsenik juga telah digunakan untuk membuat gelas dengan titik kelebur yang rendah antara 125 hingga 150 derajat Celcius. Gelas ini diberitakan memiliki sifat yang sama dengan gelas biasa pada suhu ruangan, tetapi lebih tahan lama di dalam air. Kegunaan yang ketiga yaitu talium oksida digunakan untuk membuat kaca gelas dengan indeks refraksi yang tinggi. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.